Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita haula khawatir Al-Quran Al-Karim atau tafsir Al-Quran Al-Karim. Kita sudah sampai kepada ayat yang ke-14 dan 15 dari surah Luqman. Sebagaimana biasa kita bacakan dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. إخواني في الله رحمني ورحمكم الله. Ini adalah dua ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah nasihat Luqman kepada anaknya. Ini menurut ulama adalah jumlah mu'taridah. Jadi kata-kata sisipan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini bukan bagian dari kata-kata Luqman kepada anaknya. Tetapi justru ini adalah wasiat dari Allah Subhanahu wa taala kepada ammatil muslimin, kepada semua orang beriman dan bukan orang beriman. Karena berbakti kepada kedua orang tua adalah merupakan akhlak al-umam, akhlak al-mahmudah yang harus dimiliki oleh semua insan. Oleh karenanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa wassaynal insan, dan kami wasiatkan kepada seluruh manusia. Nah, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kenapa ayat ini disisipkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara ayat-ayat yang berbicara tentang nasihat-nasihat Luqman kepada anaknya? Karena yang pertama sudah kita tahu di ayat yang ke-13, Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan, menceritakan nasihat Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Wahai anandaku, janganlah menyekutukan Allah, karena menyekutukan Allah itu adalah kezaliman yang agung. Nah, disisipkan dua ayat di sini oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang ke-16 di situ Allah Subhanahu wa taala kembali menyebutkan nasihat Luqman kepada anaknya, yaitu ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhrah, dan seterusnya. Nah, ini ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau munasabah ayatnya, hubungan ayatnya di sini, kata ulama mengatakan ini justru menguatkan. Kenapa disisipkan di sini? Karena ingin menguatkan nasihat Luqman ini kepada anaknya, bahwa perbuatan syirik itu tidak main-main. Perbuatan syirik itu adalah perbuatan yang paling mungkar di atas dunia ini. Perbuatan yang paling tercela di atas dunia ini adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di sini Luqman mengakhiri nasihatnya yang pertama ini kepada anaknya, innasyirka la zulmun azim.
Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat dahsyat, yang sangat agung. Nah, agungnya ini, kesyirikan ini kepada seluruh orang, bukan saja kepada anaknya Luqman. Kepada semua orang. Makanya ini Allah Subhanahu wa taala ingin menguatkannya dengan ayat yang selanjutnya ini. Apa hubungannya? Mari kita lihat hubungannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahn wa fisaluhu fi 'amain." Ini maksudnya adalah perbuatan syirik itu sangat-sangat mungkar, sangat-sangat agung, tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh dilakukan oleh siapapun hatta fi ahlakil ahwal. Tidak boleh dilakukan oleh siapapun dalam keadaan yang paling berat sekalipun. Dan Allah mengilustrasikan di sini hal yang paling berat itu adalah ketika menolak permintaan orang tua. Itu adalah sesuatu yang paling berat yang akan dihadapi oleh seorang anak adalah ketika menghadapi permintaan orang tua. Oleh karenanya di sini Allah mengatakan wa wassaynal insan. Kami wasiatkan kepada seluruh manusia. Biwalidaih, kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin. Yang ketika ibunya mengandungnya dalam keadaan lemah, di atas kelemahan, wa fisaluhu fi 'amain, setelah itu pisah 2 tahun. Anishkurli wali walidaik. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Ilayyal masir. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan illahnya di sini supaya kita tahu syirik itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya sekali. Allah mengatakan, orang tuamu tadi yang saya wasiatkan itu, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wa in jahadaka, kalau dia memaksamu, ala an tusyrika bi, untuk bersyirik kepadaku, ma laisa laka bihi ilm, tetapi kamu dalam keadaan tidak tahu, fala tuti'huma, jangan sekali-kali ikuti dan dengarkan. Nah, ini yang paling berat. Perasaan yang paling berat bagi seorang anak itu ketika dia tidak mampu melaksanakan permintaan orang tuanya. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala melarangnya untuk mengikuti perintah orang tuanya bila mana perintah itu berkenaan dengan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya ayat ini disisipkan oleh Allah Subhanahu wa taala menguatkan nasihat Luqman kepada anaknya dan kepada semua umat di atas dunia ini bahwa innasyirka la zulmun azim. Syirik itu adalah perbuatan yang sangat, atau kezaliman yang sangat dahsyat sekali. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Itu hubungan antara kisah dengan kisah ini. Adapun tafsiran ayat ini, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa wassaynal insan. Subhanallah. Ini adalah minah. Ini adalah karunia kepada Luqman dan kepada semua orang yang berbuat seperti Luqman. Bahwasanya kalau kita semua yar'a li huquqillah subhanahu wa ta'ala, mengedepankan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengajarkan anak kita tauhid, menjauhkan anak kita dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, memerintahkan ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memerintahkan ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu Allah sudah mewasiatkan anak-anak itu untuk selalu berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi kita ini ketika kita menasihati anak-anak kita untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ini sudah meriayah huququllah. Kita ini sudah memelihara hak-hak Allah kepada anak kita.
yaitu mentauhidkan dia dan menyembah dia. Dan oleh karenanya dari jauh-jauh sebelumnya Allah Subhanahu wa taala, sebelum anak kita lahir itu sudah mengatakan wa wassaynal insan. Kami sudah wasiatkan kepada semua manusia biwalidaih, kepada kedua orang tuanya, karena kedua orang tuanya ini ra'a atau ra'aya li huquqillah, karena dia menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala untuk disembah, untuk ditauhidkan oleh anaknya itu. Nah, di sini ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memakai dhamirul azamah. Dhamirul azamah di dalam bahasa Arab itu adalah kata ganti yang agung yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengatakan wa wassayna, tidak mengatakan wa wassaitul insan, aku telah wasiatkan, tidak. Tetapi Allah mengatakan wa wassayna, kami telah wasiatkan. Ini menunjukkan bahwa betapa agungnya wasiat dari Allah Subhanahu wa taala ini kepada anak manusia. Ini menunjukkan bahwa wasiat ini sangat penting sekali. Makanya berbanggalah kedua orang tua karena hak-haknya diriayah oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia dalam keadaan kafir. Nanti kita tafsirkan selanjutnya. Nah, ikhwah fillah, kata-kata wa wassaynal insan, dan kami telah wasiatkan kepada manusia biwalidaih, akan orang tuanya. Ini wasiat Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya wasiat Allah atau perintah Allah Subhanahu wa taala sudah sangat kuat sekali. Apalagi perintah ini dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala memakai dhamirul azamah, kata ganti keagungannya, dengan mengatakan kami, dan kami telah wasiatkan kepada semua manusia atas orang tuanya. Ini kita sepakat bahwa ini sangat kuat sekali. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala, wasiat Allah Subhanahu wa taala, mentakkidkannya dengan dhamirul azamah, ini sangat kuat sekali. Lalu datang ilahnya. Betapa besar hak-hak orang tua ini dari anaknya. Ilatnya apa? Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Subhanallah. Kalau awalan ayat ini mengatakan wa wassaynal insan, kami telah wasiatkan kepada manusia, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya wajib dilaksanakan. Kemudian lanjutan ayat ini adalah mengobrak-abrik perasaan manusia sekarang. Jadi perasaannya sekarang diobrak-abrik oleh ayat ini. Apa itu? Coba bayangkan. Allah mengajak kita membayangkan ketika orang tua kita mengandung kita di dalam perutnya. Hamalathu ummuhu. Ini alasan untuk kenapa harus berbakti kepada kedua orang tua ini. Hamalathu ummuhu wahnan. Ibunya mengandungnya dalam keadaan lemah. Wahnan di sini adalah mansub alal haliyah, kata ulama nahwu. Jadi berbaris atas karena haliyah, seolah-olah keadaannya itu yang menguasai dia. Keadaan lemahnya itu sangat menguasai dia di sini. Jadi dialah lemah itu. Bukan manusia yang lemah, seolah-olah dia sendiri orang yang lemah itu. Pertama dalam keadaan lemah. Wahnan ala wahnin, di atas kelemahan lagi. Apa kata ulama di atas kelemahan di sini? Mengandungnya sudah tidak enak, semakin berat. Makin hari makin berat. Wahnan ala wahnin lagi, dia mengambil makanan lagi dari tubuh orang tuanya ini. Dari tubuh ibunya dia mengambil makanan. Jadi asupan makanan dari ibu kita itu 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat dari yang biasa dia makan. Karena itu keinginan anak di dalam perut. Jadi dipaksa oleh anak yang di dalam perut ini memakan yang dia tidak sukai.
Itu wahnan ala wahnin. Lemah di atas lemah. Bayangkan sebelum hamil dia tidak suka makan durian misalnya, menjadi suka makan durian. Dari sebelum hamil dia tidak suka makan jambu, dia suka makan jambu. Dari sebelum hamil dia tidak suka makan bubur, dia menjadi suka makan bubur. Ini namanya wahnan ala wahn. Nah, kemudian setelah itu apa? Belum sampai di situ, berhenti. Wa fisaluhu fi amain. Kemudian masih dia nempel dengan orang tuanya 2 tahun. Dan memisahkannya selama 2 tahun. Masya Allah. Ini hak kepada kedua orang tua, terutama kepada ibu. Jadi berapa penguatnya di sini dari Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah bahwa ini wasiat Allah Subhanahu wa taala sudah sangat kuat, kemudian dikuatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan illah yang lain, yaitu mengobrak-abrik perasaan kita bahwa bisa dibayangkan tadi keadaan orang tua itu. Maka pantaslah orang tua mendapatkan bakti dari anak-anaknya. Makanya di ayat-ayat yang lain, Masya Allah, hak-hak orang tua diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sangat luar biasa. Apa firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Allah sudah tetapkan. Jadi Allah memakai kata-kata rabbuk, wa qadha rabbuk. Telah ditetapkan dan telah menetapkan, dan Tuhanmu telah menetapkan. Alla ta'budu illa iyyah. Jangan sekali-kali menyembah selain Dia. Wa bil walidaini ihsana. Dan ini juga ketetapan Allah Subhanahu wa taala berbakti kepada kedua orang tua. Jadi tauhid disandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada kedua orang tua, demikian pula larangan syirik juga disandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu-satunya tempat bisa menolak permintaan orang tua itu adalah mengajak kepada kesyirikan atau mengajak kepada maksiat yang sudah jelas. Kemudian ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilayyal masir. Nah, ini ulama mengatakan ini adalah istinaf li su'alin muqaddar. Ini jawaban dari asumsi yang berkembang. Jadi kalau ada orang yang bandel, orang yang nakal kepada kedua orang tuanya misalnya, ngeyel dengan mengatakan, apa sih orang tua? Kenapa sih orang tua? Kenapa harus berbakti kepada orang tua? Ini ilayyal masir, kata Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya. Akan kembali kepada saya. Kalian itu akan kembali kepada saya. Ini wa'idun minallahi subhanahu wa ta'ala. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Allah mengatakan ilayyal masir. Jangan coba-coba. Itu artinya. Kenapa sih orang tua? Jangan coba-coba bilang begitu. Jangan coba-coba tidak berbakti kepada orang tua. Ke saya loh kalian kembali, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ancaman yang luar biasa. Ini riayah li huquqi al-walidain, itu memelihara hak-hak kedua orang tua terhadap anaknya. Makanya suatu hari ada orang yang bertanya ya kepada saya tentang bagaimana membahagiakan orang tua. Ini adalah pertanyaan relatif. Kenapa relatif? Kita yang sebagai anak itu yang paling tahu kapan orang tua kita bahagia. Bukan dengan mengirimkan dia materi misalnya, bukan mengirimkan dia baju misalnya, bukan mengirimkan dia hal-hal yang mewah. Kadang-kadang bukan itu tempat bahagianya. Kadang-kadang dia ditemani berbicara, dia sudah sangat bahagia. Kadang-kadang didengar curhatnya, dia sudah sangat bahagia. Kedua orang tua. Dan kita yang paling tahu kapan orang tua kita itu marah. Dan kapan orang tua kita itu sebel dengan kita itu kita tahu. Kita tahu kapan mereka lagi marah, kapan mereka lagi senang, kapan mereka lagi tidak enak dengan kita. Kita tahu.
Tinggal kita menyesuaikan itu. Jangan biarkan orang tua menyesuaikan diri mereka dengan kita. Kadang-kadang kita sebagai anak, perasaan itu kita tahu. Semoga kita selalu istiqamah berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Masuk kepada ayat yang ke-15. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma." Hak orang tua yang begitu besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak boleh dibantah dalam keadaan apapun. Kecuali pada satu hal saja boleh dibantah keinginan orang tua itu. Makanya ini kembali kepada nasihat Luqman itu, inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan itu sangat luar biasa dahsyatnya. Tidak boleh dilakukan dalam keadaan apapun, fi ahlakil ahwal. Keadaan yang paling genting tidak boleh dilakukan syirik itu, walaupun keadaan itu adalah membantah orang tua. Wa in jahadaka, kalau seandainya kedua orang tuamu itu jahadaka, memaksa dengan sangat, itu maksudnya jahadak, memaksa dengan sangat, ala an tusyrika bi, supaya engkau syirik kepadaku, fala tuti'huma. Jadi Allah di sini mengatakan suratul ijabah, memakai huruf ataf fa, fala tuti'huma, langsung tolak, jangan nego. Tidak ada nego di sini dalam tauhid. Tidak ada basa-basi di dalam tauhid. Walaupun kepada orang tua. Makanya Allah mengatakan fala, langsung, jangan, tolak langsung. Tapi walaupun demikian, Allah Subhanahu wa taala tetap mewasiatkan kepada anak, walaupun keduanya dalam keadaan syirik, walaupun keduanya dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, walaupun keduanya memaksa untuk mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Subhanallah, betapa besar hak orang tua kepada anaknya. Allah memakai diksi sahibhuma. Sahib itu artinya iltisaq. Makanya kata-kata sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, bila mana sahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iltasaqa bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bertemu dan pernah menempel dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu namanya sahabat. Orang datang berziarah kepada Rasul kemudian pergi, itu bukan dinamakan sahabat masih. Tetapi yang dinamakan sahabat itu yang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu namanya sahabat. Makanya di sini makanya di dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ashtaqu li ikhwani. Saya rindu kepada saudara-saudara saya. Para sahabat mengatakan, bukankah kami ini saudara-saudaramu wahai Rasulullah? Enggak, kata Rasulullah. Ikhwani, saudara-saudaraku adalah lam yarawni walakin amanu bi, yang tidak pernah melihatku tetapi dia beriman kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sahabat adalah yang iltasaqa bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang nempel bersama Rasulullah, yang hidup bersama Rasulullah, berjuang bersama Rasulullah, itulah namanya sahib. Makanya di sini ya, diksinya di sini Allah Subhanahu wa taala, temani terus kedua orang tuamu walaupun dia mengajakmu kepada kesyirikan. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Subhanallah. Wasahibhuma, temani mereka, selalu hidup bersama mereka, tempel mereka di dunia ini. Ma'rufa. Ma'rufa di sini adalah hal dari masdar yang tidak kelihatan, artinya di sini wasahibhuma suhuban ma'rufa. Temani dia dengan pertemanan yang layak bagi kedua orang tua.
Bahkan di sini sampai-sampai hak kedua orang tua ini ketika dia kafir dan hidup bersama kita dan permintaan-permintaannya itu aneh. Anehnya misalnya dia suka minum khamar, dia suka minum minuman keras, dia suka merokok, dia suka pokoknya yang aneh-aneh yang tidak kita sukai misalnya. Nah, bila mana orang tua ini suka dengan itu, maka wajib hukumnya anak-anak itu membelikannya hal-hal yang dia suka. Walaupun itu minuman keras, walaupun itu merokok, walaupun itu hal-hal yang dilarang oleh agama kita, tetapi selama dia masih dalam keadaan syirik dan itu kesenangannya, para fuqaha mengatakan wajib bagi seorang anak itu membahagiakannya dengan kesenangannya itu. Sampai seperti itu hak-hak kedua orang tua kepada kita. Nah, tapi kalau bila mana ada kedua orang tua yang masih kebiasaannya ini, ya selalu berdoalah sebagai seorang anak supaya kedua orang tua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayat ini dengan mengatakan wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah memerintahkan kepada kita, ikutilah selalu jalan orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga peringatan kepada kedua orang tua yang tadi, yang mujahadah, yang bersungguh-sungguh, yang selalu berusaha membuat anaknya syirik untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, jalan orang-orang yang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan thumma ilayya marji'ukum. Jadi ini kandungannya kata ulama adalah wa'dun wa wa'id. Jadi kalau sudah tuntas di dunia ini semua yang sudah diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mewasiatkan kepada anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, anaknya sudah berbakti kepada kedua orang tuanya, kemudian kedua orang tua masih mengajak syirik kepada anaknya dan selalu mengajak syirik kepada anaknya, tidak ada jalan temu. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala tuntas semua itu, ilayya marji'ukum. Nanti kalian akan kembali kepada saya. Nah, di sini kata ulama wa'dun wa wa'id. Ada janji bagus dan ada ancaman yang berat di sini. Ancaman yang berat di sini kembalinya kepada orang tua yang mengajak kepada anaknya kesyirikan itu. Tapi nanti itu Allah yang akan menghukumnya belakangan hari, bukan di dunia ini. Tetapi di dunia ini seorang anak harus tetap berbakti kepada orang tuanya dalam keadaan apapun orang tuanya itu. Urusan belakang, urusan nanti, urusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan ilayya marji'ukum, thumma ilayya marji'ukum. Setelah itu kalian semua akan kembali kepadaku, kata Allah. Yang baik, yang berbakti kepada orang tuanya itu wa'dun, janji yang baik dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang itu. Wa wa'idun, ancaman tentunya kepada kedua orang tua yang mengajak kesyirikan kepada anaknya. Fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Nah, kalian disitulah akan melihat hasilnya. Hasilnya orang yang berbakti kepada orang tuanya itu apa? Hasil yang orang tua yang mengajak kesyirikan kepada anaknya itu seperti apa? Nanti kita akan temukan nanti di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa semoga kita selalu istiqamah berbakti kepada kedua orang tua, dan kita berdoa semoga kedua orang tua kita diberikan hidayah selalu oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesabaran dalam bentuk apapun. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.